Halo teman-teman, selamat datang di video penjelasan draft buku dari kelompok 13, yaitu saya sendiri Ilham Rahmatul Fanani dan juga Nafis Idea Wardan. Nah, berikut adalah contoh sampul buku dan juga isinya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran pendidikan inklusi. Sebuah komponen kunci dari pendidikan khusus inklusi adalah penggunaan strategi pengajaran atau intervensi yang memiliki bukti kuat keefektifannya dan juga penghindaran terhadap intervensi yang tidak memiliki bukti keefektifan. Guru harus mampu mengidentifikasi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan disabilitas di kelas mereka, kemudian mengikuti panduan praktis untuk mengajar. Namun mereka harus yakin bahwa mereka menggunakan strategi dan intervensi instruksional yang telah terbukti efektivitasnya untuk mengatasi kesulitan belajar dan mengelola perilaku tantangan yang anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Hal ini termasuk penggunaan intervensi untuk memfasilitasi pembelajaran keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan komunikasi sosial dan kejuruan yang lebih luas yang diperlukan untuk kehidupan anak mandiri. Nah, berikut adalah poin-poin dalam strategi pengajaran pendidikan inklusi. Sebelumnya, saya ingatkan dulu bahwa ini adalah video penjelasan mengenai buku, jadi tidak akan dijelaskan secara lebih detail. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa melihat draft buku kami ya. Nah, poin strategi pengajaran yang pertama ada pentingnya dan juga tantangan implementasi strategi pengajaran berbasis penelitian. Nah, dalam menggunakan strategi pengajaran, guru harus memperhatikan keefektifannya strategi melalui penelitian. Jadi, apakah strategi yang digunakan tersebut efektif atau tidak, guru harus bisa memastikan hal tersebut ya. Kemudian yang kedua ada mengevaluasi intervensi. Nah, hal ini harus dilakukan sebagai evaluasi sejauh mana bukti dari penelitian strategi tersebut. Jadi, apakah intervensi tersebut dapat digunakan dengan layak atau tidak? Kemudian yang ketiga ada sumber praktik berbasis bukti. Nah, sebagai bahan evaluasi, sumber berbasis penelitian ini sudah dapat ditemukan di berbagai media dengan mudah, misalnya laporan praktik, laporan penelitian, artikel, ataupun jurnal pendidikan. Nah, kemudian yang keempat ada praktek kunci berbasis bukti. Nah, ada 6 strategi kunci berbasis bukti atau penelitian, yaitu pembelajaran kooperatif, bimbingan belajar, penilaian formatif, evaluasi, dan umpan balik, instruksi langsung, strategi metakognitif, dan juga analisis perilaku fungsional. Kemudian yang kelima ada pembelajaran kooperatif. Nah, penggunaan instruksional kelompok-kelompok kecil di mana siswa bekerja sama untuk memaksimalkan pembelajaran. Hal tersebut adalah pengertian dari pembelajaran kooperatif. Nah, kemudian yang keenam ada strategi tutor sebaya. Nah, tutor sebaya ini dianggap mampu untuk meringankan serta membantu proses pembelajaran lebih mudah karena melalui teman sebaya, anak akan belajar dengan lebih leluasa. Nah, kemudian poin strategi yang ketujuh ada penilaian formatif, evaluasi, dan juga umpan balik. Nah, menurut Hattie 2009 mengungkapkan bahwa penilaian formatif, evaluasi, dan juga feedback merupakan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan prestasi anak. Nah, kemudian yang ke-8 ada strategi metakognitif. Nah, strategi ini terdiri dari pengajaran eksplisit dan pembinaan siswa mengenai cara berpikir mereka. Nah, kemudian yang ke-9 ada lensa Irlen. Nah, lensa Irlen ini adalah penggunaan lensa tambahan untuk anak-anak yang mengalami disfungsi persepsi. Nah, kemudian yang ke-10 ada implementasi berbasis penelitian. Sayangnya banyak intervensi pendidikan yang tersedia bersifat anekdot dan tidak membantu praktisi untuk membedakan antara apa yang benar-benar berhasil dan itu akan dikemas dengan baik. Nah, kemudian yang ke-11 ada membawa perubahan. Nah, intervensi berbasis bukti secara lebih luas dalam sekolah. Nah, rencana tersebut harus didasarkan pada model yang diakui untuk membawa perubahan. Jadi, sebuah strategi harus bisa membawa perubahan pada siswa dan juga sekolah. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai organisasi pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi berfokus pada praktik pengajaran yang efektif, yang salah satunya berfokus pada organisasi sekolah yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan anak-anak dengan pendidikan inklusi. Isu-isu kebijakan pertama yang dilakukan sekarang ini adalah
pendidikan anak-anak serta pendidikan anak berkebutuhan khusus ini tersorot. Adanya organisasi yang memfasilitasi pendidikan, khususnya di pendidikan inklusi, yang efektif dan membuat orang tua lebih terbantu, serta anak lebih terfasilitasi. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai poin-poin di organisasi pendidikan inklusi. Tentunya organisasi pendidikan inklusi ini memberikan pendidikan terbaik bagi semua anak, terkhusus untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini adalah diperlukan untuk memiliki kebijakan dan prosedur di semua aspek yang relevan dari sistem pendidikan. Pendidikan inklusi juga sangat penting untuk memiliki kebijakan nasional, regional, dan lokal yang jelas dan spesifik tentang pendidikan anak dengan adanya pendidikan berkebutuhan khusus. Kemudian untuk persyaratan menjadi koordinasi atau koordinator organisasi membutuhkan koordinator kebutuhan pendidikan khusus dan komitmen di fasilitas pendidikan arus, terutama dari anak usia dini hingga tinggi sekolah, dengan alokasi waktu yang cukup untuk anggota untuk melaksanakan peran ini serta efektif. Sangat penting untuk keberhasilan inklusi pendidikan luar biasa. Kemudian, pendidikan inklusi ini juga merupakan penyelenggaraan pendidikan yang dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Kemudian, setiap negara juga perlu memiliki kebijakan koheren sendiri terhadap pendidikan khusus inklusi, karena kebijakan perlu mencerminkan prioritas nasional dan fitur utama pendidikan sistem nasional, kelas khusus di sekolah umum, dan kurikulum yang luas untuk anak-anak pendidikan inklusi. Kemudian, secara formal, pendidikan inklusi yang ada di sekolah, yang ada di dalam sekolah, standar minimal organisasi sekolah luar biasa secara umum tersusun dari beberapa unsur, yaitu ada kepala sekolah dan ada beberapa wakil kepala sekolah. Kemudian ada unit tata usaha dan beberapa ketua jurusan atau instansi. Dan selanjutnya ada guru. Nah, guru sebagai salah satu komponen penting untuk pelaksanaan pendidikan inklusi. Dalam standar minimal organisasi sekolah luar biasa, secara umum guru ini merupakan salah satu unsur yang utama. Peran guru sebagai pemegang proses kegiatan belajar mengajar menurut Direktorat PLB. Kemudian, untuk mengemukakan bahwasannya terdapat modifikasi yang dapat dilakukan guru untuk proses belajar mengajar pada kelas inklusi, yaitu yang pertama mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi yang meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan problem solving untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di atas normal. Kemudian menggunakan pendekatan student center yang menekankan perbedaan individual setiap anak. Kemudian ada lebih terbuka dan memberikan kesempatan mobilitas tinggi karena kemampuan siswa di dalam kelas menerapkan pendekatan pembelajaran komparatif yang sesuai dengan berbagai tipe pembelajaran. Nah, kemudian ada pengembangan sistem komprehensif pendidikan inklusi. Semua teori baru dalam pendidikan inklusi yang mensintesis filosofi, nilai, kebijakan, dan praktik baik dari pendidikan khusus maupun pendidikan inklusi telah diuraikan untuk menyajikan visi yang jelas tentang pendidikan yang efektif untuk semua anak dengan berkebutuhan khusus. Saat ini, kedua bidang ini memberikan beberapa pandangan yang kontras tentang cara memenuhi kebutuhan anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Oleh karena itu, model untuk mengintegrasi dua pendekatan dan mengkolaborasi strategi untuk memberikan yang pendidikan efektif untuk semua anak dengan berkebutuhan khusus dimanapun mereka dididik telah diajukan, dengan singkat menguraikan sejarah perkembangan kedua pendekatan tersebut. Menjadi jelas bahwasanya pendidikan inklusi dan pendidikan khusus didasarkan pada filosofi yang berbeda dan dikembangkan untuk alasan yang berbeda. Kemudian adapun cara-caranya, yang pertama ada identifikasi. Pendidikan khusus inklusi berkaitan dengan identifikasi anak berkebutuhan khusus dan pengaturan prosedur. Kemudian ada teman sebaya. Pendidikan inklusi mengakui bahwasannya banyak anak dengan berkebutuhan khusus yang lebih nyaman dengan teman sebayanya, yang memiliki minat, kesulitan, kemampuan, dan kecacatan yang sama dengan diri sendiri. Sehingga hal ini harus diperhitungkan
saat pertimbangan penempatan pendidikan. Dengan cara ini, rasa memiliki dan termasuk dalam komunitas belajar ditekankan. Apakah anak ini dengan berkebutuhan khusus dididik di kelas khusus dan ruangan khusus dan tentunya di sekolahan khusus. Kemudian yang ketiga ada etiologi. Pendidikan inklusi mengakui peran fisiologis, psikologis, dan faktor sosial dalam etimologi anak sebuah model psikososial yang melibatkan pandangan ekologis tentang etiologi anak dan intervensinya yang diperlukan untuk mengatasi ini adalah dengan cara komponen penting dari pendidikan inklusi. Kemudian ada model intervensi inklusi memperhatikan penggunaan intervensi pendidikan inklusi telah dipengaruhi oleh berbagai pengalaman psikologis dan model lainnya. Khusus pada praktik berbasis penelitian adalah aspek penting dari pendidikan ini. Hal tersebut melibatkan pemilahan dan penggunaan intervensi yang efektif didukung oleh basis bukti penelitian yang kuat. Nah, kemudian yang kelima ada sasaran. Kejelasan tentang tujuan pendidikan merupakan bagian penting dari pendidikan inklusi. Fokus pendidikan inklusi adalah pada tujuan pendidikan yang lebih luas, seperti pengembangan kecakapan hidup, keterampilan vokasional, dan keterampilan sosial selain dari pengembangan keterampilan akademik, seperti literasi dan numerisasi. Tujuan utama pendidikan dan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti halnya semua anak, adalah untuk menghasilkan individu yang bahagia dan tentunya produktif, kemudian memiliki keterlibatan dalam komunitasnya. Yang keenam ada kurikulum. Pendidikan inklusi menganggap bahwasannya prioritas untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus harus memiliki akses ke kurikulum yang sesuai dengan mereka. Isu penting dalam pendidikan inklusi adalah kapan harus mentransfer anak-anak dari kurikulum akademik dan pengembangan yang berfokus pada kebutuhan sebagian besar anak ke kurikulum fungsional yang membahas mengenai kebutuhan khusus mereka. Kemudian, poin pengembangan sistem komprehensif dalam pendidikan inklusi yang ketujuh adalah realitas. Nah, dalam pendidikan luar biasa inklusi mengakui realitas arus utama saat ini di sekolah-sekolah bahwa banyak guru yang merasa tidak kompeten untuk mengajar anak-anak dengan berkebutuhan khusus karena input yang tidak memadai dan material serta sumber daya manusia yang tidak mendukung, khususnya kurangnya staf pendukung spesialis. Oleh karena itu, komponen kunci dari pendidikan inklusi sebenarnya adalah penyediaan pelatihan yang efektif dan dukungan untuk guru kelas. Nah, kemudian yang kedelapan ada keuangan. Nah, fokus pendidikan inklusi adalah untuk penyediaan generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka butuhkan untuk mencapai sebanyak mungkin kemandirian dan kesuksesan setelah mereka meninggalkan bangku sekolah. Oleh karena itu, fokusnya adalah menyediakan dana untuk memastikan bahwa semua anak dengan kebutuhan khusus apapun jenis atau tingkat keparahannya tetap memiliki penyediaan pendidikan yang didanai cukup untuk memastikan perkembangan mereka secara optimal. Nah, kemudian yang kesembilan ada sasaran dan tujuan. Nah, pendidikan inklusi mengakui bahwa inklusi di masyarakat setelah sekolah adalah tujuan terpenting yang harus dicari oleh para pendidik. Sedangkan inklusi di ruang kelas sekolah umum akan mengarah pada tujuan untuk beberapa anak dengan kebutuhan khusus yang penempatannya di ruang khusus, kelas khusus, atau sekolah khusus yang mungkin merupakan cara terbaik untuk mengakhiri inklusi di masyarakat ketika mereka meninggalkan sekolah. Nah, kemudian yang ke-10 ada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah tentang memberikan pendidikan terbaik untuk semua anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam pengaturan yang paling tepat di semua tahapan pendidikan anak, dengan tujuan mencapai tingkat inklusi setinggi mungkin di masyarakat pasca sekolah. Fokusnya adalah secara efektif untuk memasukkan sebanyak mungkin anak di sekolah umum bersama dengan ketersediaan kontinum pilihan penempatan dari kelas umum ke sekolah luar biasa, dan melibatkan kolaborasi antara sekolah dan kelas umum dan khusus. Kemudian yang ke-11 ada poin pilihan penempatan kesatuan dari kelas umum ke sekolah luar biasa. Nah, pendidikan inklusi mengakui bahwa meskipun mayoritas anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat dididik secara efektif di kelas umum, ada sebagian kecil dari anak-anak dengan tingkat kebutuhan khusus yang lebih tinggi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, dididik di ruang khusus, kelas khusus, ataupun sekolah khusus. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ke-12 ada poin pendidikan di tempat yang paling tepat melalui semua tahap dari pendidikan anak.
konsekuensi penting dari memiliki rangkaian pilihan penempatan dari kelas utama ke sekolah luar biasa adalah bahwa dapat terjadi perpindahan antara berbagai penempatan untuk memastikan bahwa pendidikan di tempat yang paling tepat mengaturkan dapat diberikan di semua tahap sekolah anak. Nah, mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan dalam video penjelasan draft buku ini. Untuk lebih detailnya, saya mengingatkan kembali teman-teman bisa melihat di draft buku kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.